Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan setelah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita punya tema, bisa ditampilkan tema kita. Kabar baik dalam pernikahan, ya. Di dalam satu pernikahan itu seharusnya mendatangkan kabar baik, bukan kabar duka cita, tetapi kabar sukacita, kabar baik. Di dalam satu pernikahan akan terjadi namanya damai sejahtera. Di dalam pernikahan seharusnya terjadi shalom. Atau di dalam pernikahan ada kabar baik. Ada kenyataan Injil, ada kenyataan yang disebut kabar baik. Saudara-saudara, saya akan mendahului dengan satu yang dimaksud satu pernikahan. Ya, saudara bisa lihat pernikahan. Pernikahan itu adalah satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, sama seperti pernikahan, juga lembaga yang lain yang dibentuk oleh Tuhan adalah gereja. Tetapi kita akan fokus di sini mengenai pernikahan. Pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang membentuk. Pernikahan merupakan satu ide dan karya Tuhan. Ya, jadi itu idenya Tuhan dan kemudian Tuhan yang mengerjakan. Berawal, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Setelah itu Tuhan bentuk dari debu, tanah, dan Tuhan menghembuskan nafasnya ke manusia. Sehingga manusia itu tidak terdiri dari tubuh dan roh saja, tetapi juga menjadi jiwa, yaitu darah. Oke. Sekarang saudara-saudara, untuk apa itu sebuah keluarga? Sebuah keluarga dibentuk sebagai landasan. Unit keluarga, ya, sebagai landasan dan katalisator. Ya, jadi keluarga itu adalah landasan dan juga merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, yang menimbulkan kejadian baru dan mempercepat peristiwa untuk pengudusan. Jadi, saudara-saudara, gunanya apa pernikahan? Saudara-saudara, tujuannya Allah membentuk manusia itu, dan untuk menikah itu tujuannya supaya kudus. Nah, ini saudara yang sering orang kurang paham. Saya menikah itu untuk apa? Oke, beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi. Betul, itu namanya katalisator. Tetapi saudara-saudara, apa yang untuk apa katalisator ini? Untuk apa perubahan perkembangan biak ini? Untuk apa? Menguasai bumi untuk berubah itu untuk apa? Nah, saudara, landasannya adalah keluarga atau pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dia itu menjadi satu. Setelah menjadi satu, kemudian dia itu menjadi dasar untuk mengadakan perubahan. Dasar untuk melakukan perubahan. Dasar adalah suami istri yang menikah untuk melakukan perubahan. Bertambah banyak dan menguasai bumi dalam rangka apa, saudara? Supaya kita menjadi kudus. Nah, saudara-saudara, kita bicara mengenai kudus. Saudara-saudara, kudus itu adalah, saudara-saudara, tidak seperti orang lain.
Ya, kudus itu tidak seperti orang lain, tapi kudus itu seperti Tuhan. Ya, itu namanya kudus. Ya, terpisah dengan dunia, menjadi sama seperti Tuhan, itu namanya kudus. Nah, saudara, jadi tujuan kita menikah itu supaya kita seperti Tuhan pada akhirnya. Jadi kalau mau seperti Tuhan, dulunya enggak seperti Tuhan. Dulunya kita seperti iblis, karena Tuhan katakan engkau seperti bapakmu. Kalau kita suka nipu, iya kan saudara? Ya, maka kita disebut Tuhan adalah anak-anak iblis. Ya, jadi saudara-saudara, kudus artinya kita sama seperti Tuhan, beda dengan seperti iblis. Ya, seperti dunia yang dikuasai oleh iblis. Nah, saudara-saudara, tentu itu merupakan satu proses. Jadi dulu saudara-saudara, sebelum kita menikah, ya, kita belum punya pasangan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita ini bilang, aku ini kudus. Ya, aku seperti Tuhan. Waktu masih melajang. Ya kan? Bukankah demikian di sini mengklaim dirinya kudus seperti Tuhan? Nah, itulah Tuhan itu ingin supaya kita betul-betul kudus seperti Tuhan. Maka itu kita disuruh menikah. Nah, kita akan lihat di D yang terakhir. Ya, saudara-saudara, jadi ini adalah pernikahan itu untuk memurnikan kita dan memurnikan pasangan kita. Murni artinya kudus, ya. Emas yang murni. Emas itu perlu dibakar dalam suhu tertentu supaya kotorannya itu terbuang dan kita murni sebagai emas. Oke, demikian juga kita dulu sebelum menikah, kita ya ngaku-ngaku kudus, tapi belum terbukti kudusnya. Kita ngaku, saya ini bersih, saya ini rapi. Nah, tes dulu kalau udah menikah. Ada keluhan nggak dari pasangan hidup kita? Pi, kok kamu nggak pernah mandi? Ya kan, sudah seminggu. Nah, itu berarti saudara lagi dalam proses pengudusan, dalam proses pemurnian. Ya, jadi siapakah yang memurnikan kita? Siapakah yang memurnikan pasangan kita? Ya, saudara, yang paling itu kok D. Ya, D terakhir. Ya, betul ya. Saudara lihat, pernikahan memurnikan pasangan. Ya, jadi saling memurnikan. Coba saudara lihat, siapa yang paling tahu kalau kita itu berdosa? Kadang kita nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Suami kita. Yang ngerti siapa? Istri kita. Jadi saudara, menikah itu, saudara-saudara, saudara dan saya menikah itu supaya terungkap dosa-dosa kita. Ya. Dosa kita. Oke, ya, jadi saudara kalau menikah, saudara bisa terungkap. Supaya apa? Saudara-saudara, oh iya, salahku ini. Ya, jangan ngoreksi salahnya pasangan kita. Ya, kalau kita biasa sebelum menikah baca firman Tuhan, wah, kita bilang aku ini kudus. Belum tentu, dites dulu. Dalam pernikahan, betul-betul kita ini kudus nggak? Ada nggak keluhan dari pasangan hidup kita? Kalau ada keluhan, berarti kita adalah terungkap dosa-dosa kita. Nah, kalau saudara dan saya sudah terungkap dosa-dosa saudara, apa yang harus saudara lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah nomor 2, kesempatan untuk menyangkal diri. Jadi dalam satu pernikahan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi kudus, untuk murni.
dengan semurni-murninya. Nah, dengan cara apa? Melalui pasangan kita terungkap. Setelah terungkap, ngapain? Jangan bela diri. Ya, jangan bela diri. Ya, saudara, jangan bela diri. Ya, karena Tuhan berikan pasangan hidup kita itu untuk mengungkapkan kesalahan kita. Ya, jadi yang sudah menikah, wah, jadi terima kasih untuk pasangan kita yang sering mengungkap kesalahan kita. Karena Tuhan mau lewat pasangan hidup kita, lewat pernikahan kita makin murni. Kudusnya makin murni. Seperti Tuhannya makin murni. Ya, terpisahnya dari iblis dan menyatunya dengan Tuhan makin murni. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Jadi yang belum menikah, ya saudara harus tahu kalau saudara diungkapkan, saudara harus terima kasih. Ya, setelah terima kasih, terus ngapain saudara? Menyangkal diri. Ya. Hai suami, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, Tuhan Yesus. Ya, di sini katakan suami harus mengasihi istri. Saudara, menyangkal diri itu kalau nggak punya kasih nggak bisa. Saudara harus punya kasih. Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, artinya saudara-saudara, saudara harus menyerahkan diri. Saudara, menyerahkan diri itu apa, saudara? Menyangkal diri. Ya, kalau saudara kemudian dinyatakan salah, ya menyerahkan diri, sangkal diri. Jangan bela diri. Ya, kalau bela diri mesti saudara latihan taekwondo. Bukan begitu maksudnya, ya. Menyerahkan diri itu harus sangkal diri. Akui saudara dan jangan bela diri. Ya, saudara. Terus ngapain saudara? Ya, oke, kita mari berubah. Ya. Saudara-saudara, di dalam satu pernikahan itu sebetulnya saudara-saudara, saudara sedang memberitakan Injil. Coba kalau rumah tangga saudara itu kacau balau. Ada kabar baik yang diberitakan melalui hidupmu? Tidak ada. Tetapi kalau saudara di situ suami istri saling menyangkal diri, saling menyatakan kesalahannya, kesalahan pihak lawan, kemudian menyangkal diri, saudara-saudara, di rumah tangga ada apa, saudara? Ada shalom, ada kabar baik. Ya, jadi saudara-saudara, kita mesti, saudara-saudara, harus menyangkal diri. Silahkan kalau disalahkan, ya. Tapi saudara mesti konfirmasi. Begini loh mah maksudku. Begini loh pah maksudku. Misalnya, pasangan kita salah paham dengan kita. Saudara, kita dinyatakan salah, bukan bela diri, sangkal diri. Nah, dalam menyangkal diri itu, saudara dan saya harus menjelaskan. Kenapa saya kok begini? Ya, saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan, ya. Jelaskan. Nah, dua-dua ini sama-sama menyangkal diri, ya. Sama-sama saudara-saudara menyangkal diri. Kalau ada konfirmasi, ya jangan ditekan, ya, saudara. Saudara, kalau lawan saudara, pasangan saudara, bukan lawan, pasangan saudara membela diri, ya. Itu tidak ada kata-kata membela diri, tapi konfirmasi, ya. Dia konfirmasi,
Kalau memang benar, it's okay. Ya, jangan udah benar-benar tetap disalahin. Enggak. Tapi menurut aku, menurut persepsi aku, menurut keyakinanku, enggak boleh begitu. Ya, jadi karena kita sama-sama saudara-saudara ingin kita ini sebuah keluarga atau hidup kita untuk menjadi murni, untuk menjadi kudus. Ya, oke. Terus dikatakan ayat 26, Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya. Jadi saudara ingat, kalau kita menyangkal diri, Tuhan Yesus itu menyangkal diri untuk menguduskan kita. Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi saudara-saudara, kalau saudara itu pasangan hidup kita menyatakan kesalahan kita harus saudara-saudara bukan membela diri tetapi menyangkal diri, sehingga terjadi yang namanya konfirmasi. Setelah terjadi konfirmasi, saudara-saudara, itu artinya kita suami istri sedang melakukan satu pengudusan, ya, dengan cara seperti Tuhan Yesus menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Ya, kita saling menyatakan kekurangan lawan kita saling mengakui, kita saling konfirmasi. Setelah itu terima kasih karena engkau sudah dibersihkan dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Jadi ini pernikahan itu sebetulnya adalah kabar baik. Ya, pernikahan adalah kabar baik. Ya, ada kabar baik dalam pernikahan. Ya, jadi saudara, kita udah tahu pernikahan itu tujuannya bukan berkembang biak saja, tetapi berkembang biak supaya makin kita murni kekudusan kita, ya, murni seperti Tuhan. Kita lihat tadi memberitakan Injil. Nah, setelah itu apa yang saudara lakukan, saudara-saudara? Saudara harus terus berbuat baik, ya, terhadap pasangan kita. Mari kita lihat, saudara-saudara, terus berbuat baik atau berjuang untuk melakukan perbuatan baik, ya. Yang saya garis bawahi di sini perbuatan yang baik. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, kita semua dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus, oleh pengorbanan dari Tuhan Yesus. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ya, saudara-saudara, kita hubungan suami istri adalah hubungan kasih, dan kita setelah kita konfirmasi, ada damai, ada sukacita, ada kabar baik di dalam pernikahan itu, saudara lanjutkan untuk berbuat baik. Ya, jadi terus lanjutkan. Jadi ada clash, kemudian saudara yang kedua sangkal diri, yang ketiga ngapain saudara? Setelah sangkal diri, konfirmasi. Setelah itu saudara saling mengampuni atau saling memaafkan, saling mengasihi, lanjut untuk saudara lanjutkan dalam hal berbuat baik. Ya, oke. Ayat 24. Oh, sudah. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita
saling menasihati. Suami istri harus saling menasihati, ya. Saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasihati itu adalah perbuatan yang baik, ya. Jadi ingat, suami istri harus saling menasihati, ya. Kalau ada yang salah, dinasihati. Setelah salah, kita dinasihati. Kalau orang dunia terjadi konflik, tetapi kita tidak. Karena apa, saudara? Kita ngapain, saudara? Apa, saudara? Yang kedua, menyangkal diri. Kalau saudara dalam proses menyangkal diri itu, saudara berhasil, yaitu saudara konfirmasi nadanya rendah. Karena apa? Karena kasih. Ya, kita menikah kan pasti karena kasih. Ya, karena kasih. Karena kasih itulah saudara bisa menyangkal diri. Ya, saudara menyangkal diri, kemudian dengan kasih saudara bisa konfirmasi. Begitu saudara terjadi konfirmasi, saudara-saudara saling menyangkal diri. Apa yang terjadi? Ada shalom, ada kabar baik di dalam pernikahan itu, dan saudara terus lanjutkan berbuat baik, ya. Saya akan lanjutkan lagi di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia, Allah, Yesus, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, bukan nanti. Oke, saudara. Jadi kita harus saling mendidik suami dan istri, saudara-saudara, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, ya. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, kita mesti belajar adil, ya, saudara, harus adil. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan diri, telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya. Tujuannya, saudara-saudara, pernikahan supaya kita kudus. Memang berkembang biak, tetapi supaya kudus seperti Allah. Bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang, tolong dilanjutkan, yang rajin berbuat baik, ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa pernikahan itu memurnikan pasangan kita. Ya, coba ditampilkan. D. Memurnikan pasangan kita. Yang pertama adalah mengungkapkan keberdosaan kita. D. Yang kedua, kesempatan untuk menyangkal diri. Ya, ingat. Yang ketiga, ada shalom, ada kabar baik di dalam keluarga, dan lanjutkan berbuat baik. Nah, saudara, di dalam poin 3 ini, saudara akan bisa lihat di dalam C atasnya. Nah, pernikahan itu haruslah menampilkan Injil. Pernikahan itu haruslah menampilkan kabar baik. Jangan sampai orang lain yang belum menikah, dia menjadi takut menikah. Karena pernikahan-pernikahan yang ada menampilkan kabar buruk. Ya, jadi ingat saudara yang sudah menikah, lakukanlah poin D tadi, supaya terjadi poin C. Apa poin C? Pernikahan menampakkan Injil.
ya, pernikahan haruslah menampakkan kabar baik. Jangan cuma berita kabar baik, tetapi setelah masuk dalam rumah itu, neraka ngalam donyo. Tahu saudara? Nah, bagaimana supaya di dalam keluarga itu bisa menampakkan kabar baik, menampakkan Injil? Kalau saudara dan saya menerapkan kasih yang alkitabiah, kasih seperti Alkitab. Saudara, jangan terapkan kasih keluarga. Jangan terapkan kasih, apalagi saudara, kasih suami istri. Ya, tapi terapkanlah kasih Allah. Ya. Saudara-saudara, kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang gala. Kasih Tuhan? Wow, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan tetap sama. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat. Yang pertama adalah kasih yang alkitabiah. Efesus 5 ayat 25. Ya, ini yang kita tonjolkan ayat ini adalah soal mengasihi. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, kasih yang ditonjolkan adalah kasih. Kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu seperti apa? Dia rela menyerahkan dirinya. Wow, ya. Saudara-saudara, kita mesti belajar pada Yesus. Dia guru dan Tuhan. Nah, ya, belajar. Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya. Mari kita yang sudah menikah, kita juga harus, saudara-saudara, mengasihi. Bukti kasih itu apa? Kalau kita rela menyerahkan nyawa kita untuk pasangan kita. Laki-laki kerja keraslah, ya, untuk menafkahi keluarga. Istri-istri tolonglah suami, ya, untuk mengatur rumah tangga, ya. Jadi harus ini sepadan, tapi fungsinya beda. Bukan suami itu di atas istri, ya, dan istri itu adalah apa, saudara, pembantu. Enggak, saudara-saudara. Istri itu adalah sepadan, karena tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Jadi sepadan, hanya beda fungsi. Yang satu cari nafkah, yang satu lagi, saudara-saudara, menolong suami untuk supaya segala sesuatu di rumah tangga itu berjalan dengan baik. Bukan ada bos dan bukan ada pembantu. Karena mereka sepadan, satu daging, kata Tuhan. Jadi enggak ada grade-nya, saudara-saudara. Sama, kerja sama. Ya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa suami istri itu adalah menjadi teman, ya, teman sewaris dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau saudara nanti di surga, nggak ada itu, hai bos suami, gitu. Terus nggak ada, hai pembantu istri, nggak ada, saudara. Karena semuanya itu teman sewaris. Ya, di hadapan Tuhan itu kita sama, sepadan, hanya beda fungsi. Ya, saudara-saudara, karena dikatakan mereka bukan dua lagi, tetapi satu. Ya, oke, saya tidak berkepanjangan di situ. Mari kita lihat Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saudara, ini adalah kasih yang alkitabiah, yaitu saking mengasihinya, karena mengasihinya dia melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dalam perikop apa, saudara? Kasih. Karena kasih itu, saudara-saudara, suami istri saling melayani. Ya, suami kerja itu melayani istri enggak? Iya. Istri ngatur rumah tangga itu melayani suami enggak? Kok mantuknya kurang yakin? Iya. Jadi itu saling melayani. Jangan saudara bilang itu enggak, ya. Kita bekerja sama, ya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kalau misalnya suami itu kurang bisa bekerja? Ya, saudara, tetaplah suami itu kepala rumah tangga, ya, yang mengatur. Ya, tetap pemimpin itu suami. Tetapi yang namanya istri itu penolong. Jadi maksudnya begini, sepadan tapi beda fungsi aja, ya. Jadi kalau terjadi ketimpangan seperti itu, jangan suami direndahkan. Pi, kamu bisanya cuma kerja, nggak bisa kerja, nggak boleh, ya. Begitu suami diomong begitu, dia down. Begitu down, dia tidak punya lagi kreativitas. Ya, jadi saudara-saudara, demikian juga istri, nggak boleh direndahkan. Mah, kamu bisanya masak. Saudara-saudara, kalau istri masak enak, bilang enak. Tapi kalau kurang enak, mah kasihan mah. Ya kan? Nggak apa-apa. Itu kan kita saling mengungkapkan kekurangan. Ya. Kan bisa istri bilang kalau memang betul. Iya, tadi habis nabur begitu disenggol sama cucu. Kemudian kebanyakan. Nah kan ya nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, kan begitu, ya kan. Jadi tujuannya adalah supaya saudara murni di dalam kekudusan, penuh dengan kasih dan terus rajin berbuat baik, ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu melayani, ya. Suami melayani, istri juga melayani dalam peran yang berbeda, fungsi yang berbeda. Tapi dia itu sepadan, sama. Beda kalau kita sama pembantu, kan beda. Enggak satu daging, enggak satu tulang. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, beda. Ya. Kalau saudara dengan suami istri itu tulang-tulangmu, daging-dagingmu. Engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Lah itu bedanya. Beda, ya. Jangan saudara bilang sama karyawan saudara bilang, engkau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bukan begitu. Kita tidak lagi dua, tapi satu, nggak boleh, ya. Karena saudara belum diresmikan, ya, menjadi satu lembaga pernikahan, ya. Itu yang saudara dan saya mesti pahami. Coba saudara lihat yang kedua, pernikahan itu adalah perjanjian, ya, dan komitmen. Ya, pernikahan itu satu perjanjian dan komitmen, ya, janji dan terus dijalankan, ya. Tadi pernikahan menampakkan Injil karena kasih yang alkitabiah. Pernikahan menampakkan Injil, menampakkan kabar baik karena perjanjian dan komitmen. Ada perjanjian dan komitmen. Saudara lihat sekarang Maleakhi 2 ayat 16.
Ya, saya kurang 2 ayat saja. Maliaki 2 ayat 16. Judulnya Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian, ya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan itu enggak suka ada perceraian dan Tuhan tidak suka ada kekerasan. KDART. Apa? KDRT. Ya kan? Tuhan tidak suka ada kekerasan dan Tuhan tidak suka ada perceraian. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, siapa yang berkhianat? Kita suka berkhianat? Apa itu berkhianat? Berkhianat itu janji tidak ditepati. Nah, saudara-saudara, saudara harus belajar, dimurnikan, dikuduskan, dimurnikan, sampai ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kalau saudara dan saya, kalau janji sama pasangan kita, suami istri, hanya kematian yang bisa memisahkan kita, harus ditepati. Ya, jangan saudara ribut-ribut sedikit-dikit, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Nggak boleh, ya saudara-saudara. Itu saudara-saudara harus ada komitmen. Kalau saudara dan saya punya komitmen, maka saudara di gereja juga akan punya komitmen. Karena dua-duanya adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Ada komitmen, jangan sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Jangan. Ya, jangan ada kekerasan. Ya, saudara-saudara, karena Tuhan itu membenci perceraian. Tuhan itu membenci terpisah, dan Tuhan membenci kalau kita itu berkhianat. Ya. Oke. Jadi saudara-saudara, gimana kalau ada ribut? Nah, di sini kan suka ada yang ribut. Kan? Tapi semua bisa diselesaikan. Kalau apa, saudara? Kalau saudara yang ributin siapa? Suami. Ya istrilah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Pasti suami itu akan kembali. Ya, ya, saudara-saudara, kalau istri yang hilang, kabur gitu ya, suamilah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada yang menyatakan begini di dalam keputusan daripada sinode, ya, berdasarkan teologi di dalam sinode itu, kalau sampai nggak bisa sudah kabur, ya, kabur artinya kabur karena sudah nggak mau balik lagi, ya kan, dan dia sudah jina begitu, dan dia nggak bisa diobati lagi, ya, udah cerai, gitu ya. Tetapi sebetulnya saudara, menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan apa yang sudah pernah kita laksanakan di tempat ini, kalau orang yang dianiaya tadi, ya, atau orang yang ditinggalkan karena selingkuh, ya, saudara-saudara sampai pergi dan enggak kembali, saudara-saudara, itu bisa kembali. Asal yang ditinggalkan tadi sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, jadi kalau saudara di tempat ini ada yang begitu, itu mujizat Tuhan, itu alkitabiah. Itu kita mesti memuji-muji Tuhan. Bahkan ada, ya, saudara-saudara yang sampai suaminya itu kabur, tapi entah jalan Tuhan, ya, istri barunya itu ninggalin dia. Akhirnya suami itu kembali kepada istri. Tapi kebanyakan istri-istri bilang, mana tahan, mana bisa. Tapi saudara-saudara, karena Tuhan itu menghendaki, yang sudah diresmikan Tuhan itu jangan dibuat
permainan. Jangan kita berkhianat ya, saudara-saudara. Oke. Kita akan lihat satu ayat lagi. Yaitu di dalam Markus 10 ayat 9. Apa yang dikatakan, saudara? Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi saudara, peganglah komitmen itu. Tuhan, itu tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Kembalikanlah Tuhan. Saudara, tapi saudara harus melakukan sungguh-sungguh. Harap sama Tuhan sungguh-sungguh. Setelah saudara harap sama Tuhan sungguh-sungguh, apa yang saudara lakukan? Mulai berbuat baik dengan suami atau istri. Ya, kalau Tuhan izinkan dia kembali, sambut yang baik. Ya, layani yang baik. Saudara, dengan doa saudara, perubahan hidup saudara, pasti dia kembali. Ya, karena Tuhan, karena Roh Kudus. Yang terakhir adalah yang poin 3, ya. Mata tertuju kepada kekekalan. Ingat, suami dan istri kita adalah teman sewaris dengan kita. Ya. Di dalam Wahyu pasal 19, saudara-saudara, ada 2 perikop, yaitu harapan mempelai pria dan perayaan perjamuan kawin anak domba. Ya. Seperti saudara dan saya, ya, mengharapkan kasih kita kepada Tuhan terjadi pesta kawin anak domba. Artinya, begitu Allah mengasihi kita, saudara-saudara, maka kita juga tahu hidup ini tidak sekarang saja. Ya, saudara-saudara, nanti kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Amin. Kalau saudara pisah, kalau ketemu terus gimana, saudara? Saling buat muka. Kalau mukanya pada dibuang, nanti nggak punya muka semua, ya kan? Saudara, kita hidup tidak di sini saja. Jadi saudara-saudara, pernikahan adalah kabar baik. Kabar baik dalam pernikahan. Dalam pernikahan bukan kabar buruk, tapi dalam pernikahan adalah kabar baik. Kenapa, saudara-saudara? Ingat, pernikahan adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan seperti lembaga gereja. Maka pernikahan, yaitu suami istri, adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Karena lembaga ini diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ingin, saudara-saudara, supaya kita kudus seperti Dia. Karena kita berasal dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sama seperti Dia, kudus. Nah, saudara-saudara, coba lihat di yang nomor D. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan itu, saudara saling mengungkapkan keberdosaan kita, kesalahan-kesalahan kita. Untuk apa kesalahan kita diungkapkan? Supaya kita makin kudus, supaya kita makin murni, saudara-saudara, di dalam kekudusan. Ya. Kemudian untuk itulah saudara punya kesempatan untuk bukan membela diri, menyangkal diri. Ya, artinya memikul salib. Ya, kalau salah mau disalahkan, kalau memang betul-betul salah dikonfirmasi, jangan bela diri, tapi sangkal diri. Disitulah akan terjadi shalom yang ketiga. Dan yang keempat, terus hal itu baik, lakukan terus. Nah, bagaimana supaya poin 3 tadi, pemberitaan Injil tadi, kabar baik di dalam keluarga itu bisa terjadi? Kok C ya kali ya? C. Ya. Nah, ingat saudara, dalam satu pernikahan ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Saudara-saudara, di dalam pernikahan itu harus ada
penampakan, tampak bukan berita, tapi tampak. Ketemu sama orang, oh rumah tanggaku harmonis, jangan, buktiin. Ya, saudara-saudara, orang lain tampak kalau keluarga kita adalah harmonis. Saudara, ada kabar baik, ada kabar gembira, ada shalom. Ya, saudara-saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi kalau engkau mengasihi pasanganmu dengan kasih Tuhan? Yang kedua, saudara ingat, jangan ada pikiran untuk pisah. Komitmen sepanjang hidup saudara, sepanjang umur hidup saudara, jangan sampai punya pikiran untuk pisah. Yang ketiga, saudara, untuk itu saudara harus mata saudara tertuju kepada Tuhan, karena Dia adalah teman sewaris kita dalam kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Inoroloyo soko noroloyoku. Inarala sandi. Inoroloku. Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus engkau bisa. Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Tuhan ingin kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan ingin supaya kita kudus, murni, dan ada kabar baik. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Tolong aku, Roh Kudus. Aku mau kudus dalam pernikahan. Aku mau dimurnikan dalam pernikahan. Aku mau mengadakan penampakan kabar baik dalam pernikahan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami tidak mau menyangkal diri kami, tetapi sekarang Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukannya, Roh Kudus. Roh Kudus. Oh, rala sande. Ada kabar baik, saudara. Engkau dapat menampakkan kabar baik itu dalam pernikahan saudara, supaya saudara dapat menampakkan kabar baik di dalam gereja, supaya saudara dapat menampakkan kabar baik di dalam pekerjaan saudara, supaya saudara bisa menampakkan kabar baik di dalam komunitas kita. Erala sande rele kandor ala kande. Erala sande rele kandi erala sande.
akui saudara di hadapan Tuhan. Minta tolong kepada Roh Kudus. Di dalam Tuhan, aku bisa Tuhan. Di dalam Tuhan, dengan Tuhan, aku bisa Tuhan. Ada shalom di dalam rumah tangga kami, sehingga ada shalom di dalam gereja, supaya ada shalom dalam komunitas kami Tuhan. Jangan takut anakku, demikian firman Tuhan. Apa yang aku sampaikan kepadamu adalah kebenaran dan hidup. Jikalau engkau sungguh-sungguh dengar dan lakukan apa yang aku firmankan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan memperoleh apa yang aku janjikan kepadamu. Jangan takut dan gentar hatimu. Kuatkan hatimu. Aku memberkatimu. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan, maka perjalanan kita menjadi berhasil dan beruntung. Dan setiap yang dijanjikan Tuhan pasti dilakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.